Oke, Akagami no Sans benar-benar membuat kita begitu takjub dengan segala kemisteriusan kekuatan yang masih banyak disembunyikan. Hal ini memicu kita bertanya-tanya apakah memang Oda itu serasa ingin memperlihatkan bagaimana kekuatan Rogers ini tumbuh di tangan seorang Akagami. Karena validasi ini didasari di chapter terbaru kemarin One Piece chapter 1079. Teknik Kamusari digunakan kembali. Sebenarnya apa sih teknik Kamusari ini? Nah, Yonko Akagami telah menunjukkan bagaimana sejauh ini gaya bertarung kelompoknya yang mirip dengan sang raja bajak laut di era masa lalu Rogers Pirates. Kemampuan seperti apa sih yang membuat sang dan kelompoknya dianggap mewarisi kemampuan kaptennya dan kelompok kaptennya dahulu itu? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai kekuatan dan semangat Rogers yang diwariskan kepada Akagami no Sans. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dan kondisi saat ini yang terjadi dengan Akagami sepertinya tuh peribahasa buaya yang jatuh tidak jauh dari pohonnya itu memang relate ya untuk Akagami sendiri. One Piece chapter 1079 ini memang menjadi validasinya ketika sang akan turun tangan langsung menghadapi Kid. Dia menggunakan haki pengamatan Kenbun Soku hakinya nih yang membuat kerusakan parah terhadap serangan yang Kid timbulkan kepada rekan-rekannya di masa depan jika tidak digagalkan sekarang. Nah, jadi tak ada pilihan lain nih bagi sang akhirnya langsung melompat dan menyerang dengan kekuatan sabetan pedang yang jarang digunakan, Divine Departure Kamusari. Dan seketika itu kapal Kid itu meledak bersamaan dengan jatuhnya Kid serta killer sekarang tak berdaya. Kondisi inilah yang menyebabkan kelompok bajak laut Eustace Kid telah hancur lebur, semuanya dengan sekali serangan melalui Akagami. Tapi banyak pertanyaan sekarang itu gini, Min, bukannya teknik yang digunakan saya itu mirip dengan kaptennya dahulu Goldie Rogers ya, Kamusari? Sebenarnya apa sih Kamusari itu, Min? Oke, kita jelaskan di sini mengenai kemiripan ini ya. Di sini bisa dibilang Sans itu juga mewarisi teknik dari kaptennya ini loh. Kamusari mereka begitu mirip. Kita tahu pertama kali Kamusari itu digunakan oleh Roger sendiri dan itu untuk membuat Oden terpelanting berdarah-darah nih saat jatuh seperti Kid sekarang. Teknik ini adalah kemampuan berpedang yang sangat powerful yang jadi andalan Roger kala itu. Bahkan tak hanya pada Oden, Roger juga menggunakan Kamusari menghadapi pemimpin kelompok Whitebeard Shirohige sendiri dan juga para petinggi yang lain. Kita tahu saat Oden menyerang dengan pedang Enma itu pun tak menjadi masalah buat Roger, dia berhasil mengalahkan dengan sekali sabetan. Kondisi ini membuat Oden itu tersadar seberapa jauh perbedaan kekuatan mereka. Kita tahu bahwa teknik Kamusari sendiri akan dilapisi dengan haki penakluk dengan tingkat tinggi nih. Rogers menggunakan dan mengayunkan pedangnya secara horizontal lalu memunculkan serangan dahsyat kepada musuhnya. Dan warna haki yang gelap kemerahan itu Kamusari akhirnya diluncurkan. Nah, dahsyatnya serangan Kamusari sendiri diakui lawan-lawannya nih. Dari berbagai sumber dikatakan bahwa arti Kamusari sendiri adalah tentang kepercayaan budaya Jepang. Dan itu dalam Shinto di negeri tirai bambu tersebut. Kamusari adalah istilah lain dari sebuah cerita legenda dan mitologi tentang kematian seorang dewa. Namun di One Piece sendiri Kamusari diartikan sebagai Divine Departure atau mungkin juga diibaratkan sebagai salah satu teknik senjata yang mematikan bagi seorang dewa. Nah, sekarang ini teknik itu memang digunakan kembali oleh penerusnya Yonko rambut merah Akagami. Teknik Kamusari dimunculkan kembali nih sekarang dan siapa sangka salah satu misteri sang itu terkuak sekarang kemampuannya itu juga mirip dengan Rogers kaptennya dahulu. Chapter 1079 itu ketika ia mengalahkan Eustace Kid dalam sekali sabetan dan hancur leburlah kelompok mereka saat itu. Dengan kemampuan Kamusari, sang itu mengalahkan Kid dengan sangat mudahnya. Nah, kira-kira ilustrasinya penggambaran itu seperti ini. Dengar bajak laut Kid, jika kau kesini untuk mencari ketua kami Akagami Sans, kau harus melewati kami dahulu. Tak akan kami biarkan kau melihatnya walaupun sedikit pun. Lalu seketika armada Akademi mendatangi Kid dengan kapal yang sebanyak itu, kurang lebih 9-10 buah. Nah, Kid sendiri bahkan mengatakan, woi, apakah kau bercanda? Mereka benar-benar armada Akagami. Kita masih di New World kan? Itu banyak sekali. Ya, tapi ada beberapa wajah terkenal di sana. Jadi jangan lengah sedikit pun, Kid. Kroco atau bahkan bukan, aku tak akan menahan diri sama sekali. Apalagi itu adalah kelompok Akagami Yonko. Begitulah ujar dari killer yang menambahkan. Lalu sang mulai mengatakan sesuatu.
Hei kalian, singkirkan kapal kalian semuanya dari sini. Aku tak akan biarkan dia menyentuh kalian sama sekali. Semua kapal diharuskan mundur. Sekarang buatkan jalan dan singkirkan kapal kalian sekarang juga. Nah, lalu ada percakapan antar kru di sini nih. Kenapa armada kita terkenal lemah ya? Kau benar sekali, tapi berkat dirimu Kapten, kita selamat dan dilindungi oleh benderamu itu. Lalu Lucky Rocks menambahkan, baiklah bos, kami akan bereskan semua hal ini. Sang selalu membalasnya, weh, yang kita bicarakan ini adalah imbalannya 3 miliar berry loh, jangan remehkan perkembangan Kit. Lalu Sang diberikan informasi soal Kit, dia lalu membacanya. Oh, jadi dia dari South Blue ya. Dan sepertinya sumber pembuat masalah orang itu. Nah, lalu melihat situasi sangat genting, Kit akan memusnahkan kapal mereka dalam 10 detik dengan dempang miliknya itu. Nah, sejenak Sang itu membaca pergerakan Kit nih melalui Kenbun Sokuno Haki. Dia sangat kaget karena kerusakannya itu akan parah. Di sini Ben Beckman dengan tersenyum mengatakan, kau pasti melihat masa depan yang buruk bukan Akagami? Nah, Sang yang kaget itu mengatakan, kuat sekali serangannya. Begitu kata Sang. Lalu Sang melompat nih, kalian pancarkan kapal ke arah kanan dan juga kiri. Dori, Brogy awasi bagian belakang. Kit terkejut, Akagami itu benar-benar muncul, bahkan dia melompat di udara, mengeluarkan pedang dengan tangan kanannya itu, lalu mengayunkannya secara horizontal dan ke belakang. Divine Departure Kamusari dan boom. Kit lah yang dibuat hancur dalam kurang 10 detikan. Nah, Kit dan para kelompoknya itu benar-benar lumpuh total dan hancur dalam sekali sabetan nih. Raut wajah Sang yang mengerikan ini serasa membuat dirinya adalah pemilik kekuatan Kamusari tak tertandingi di era ini. Dia bahkan mengalahkan killer yang datang untuk melindungi Kit juga nih. Kapten tak bergerak sedikit pun. Dia bisa mati sekarang. Ya, begitulah kepanikan dari para kru Kit sendiri. Seketika itu mereka mengatakan seperti ini, kami menyerah Akagami, tolong jangan bunuh kapten kami, ini Road Poneglyph kami dan ini semua yang kami punya. Setelah itu Sang benar-benar mendapatkan salinan Road Poneglyph dari Kit sendiri. Nah, dari serangan tadi Sang itu sudah membuat mereka hancur lebur nih ya. Seperti itulah cara ia mengalahkan Eustace Kapten. Nah, pertanyaan sekarang, selain Kamusari apalagi yang diwarisi Sang dari kelompok kaptennya dahulu? Ya tentu adalah haki, apalagi coba. Di era Oro Jackson, kelompok mereka dikenal para masternya pengguna haki pula. Dan kini Sang dan para kelompoknya di Akagami Pirate juga memiliki kemiripan yang serupa. Lebih minim pengguna buah iblis tapi lebih banyak pengguna haki. Satu nama yang dianggap mirip dengan kelompok Roger dahulu adalah Ben Beckman. Karena secara tak langsung orang itu mengingatkan kita kepada sang raja kegelapan sendiri, Mayo Silver Relic. Sementara Sang tentu diibaratkan dengan raja bajak laut di era lama sekaligus orang yang merawatnya dahulu, Goldie Rogers. Nah, jika dipikir-pikir ini menarik. Sang dulunya ditemukan Roger dan Relic saat insiden God Valley karena salah mengambil peti harta karun dan berisikan seorang manusia. Dan Sang sendiri juga mengalami hal serupa saat mendapatkan Uta. Nah, maupun Sang sendiri juga mirip dengan kaptennya dahulu nih dengan tekniknya Kamusari. Sementara itu pula Sang adalah orang yang awalnya diwarisi topi jerami itu kepadanya. Namun Sang mewariskannya kepada seorang yang dianggap lebih mirip dengan kaptennya dahulu, Monkey D. Luffy. Nah, apakah tujuan Sang selanjutnya nih? Dan mungkinkah ia juga sedang mewujudkan dan menjaga pesan dari kaptennya dahulu, Goldie Rogers? Menarik untuk dinantikan. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai kekuatan dan semangat Goldie Rogers yang terwariskan kepada Akagami no Sans. Thanks a lot guys, selamat menonton video ini and we'll be come back again.